Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Wa kadza ja'luhu baina arakihi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza lan iku koyok mengkono wat'un seperti meletakkan uang. Ja'luhu utawi datiknu dirham, menjadikan dirham baina auraqihi ing dalem antarane piro-piro lembarannya mushaf, ing dalam antarane piro-piro lembaran mushaf. Khilafan hale berbeda li syekhina maring guru kita, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa tamzikuhu lan nyuwek mushaf atau menyobek Al-Qur'an. Wa tamzikuhu lan nyuwek mushaf atau menyobek Al-Qur'an. Abasan karena mainan. Abasan karena mainan. Wabal umma kutiba alaihi, wabal umma lan menelan perkara, anggaplah kertas. Wabal umma lan menelan kertas, kutiba kang den tulis, kutiba kang den tulis apa mushaf, alaihi atas ma, la surbu mahwihi, la tidak haram, la tidak haram surbu mahwihi, opo meminum air lemburannya mah, opo meminum air lemburannya mah, atau mushaf, langsung mushaf saja ya, opo meminum air lemburannya mushaf. Sekilas penjelasannya ini nyambung dengan yang sebelumnya, bahwasanya hukumnya haram meletakkan uang, ya, meletakkan uang di dalam Al-Qur'an. Jadi mungkin uangnya takut hilang, akhirnya disimpan di dalam Al-Qur'an. Begitu juga di dalam ilmu syariat, paham ya? Ilmu syariat. Habis disambang orang tuanya, terus Al-Qur'annya dimasukkan atau disimpan di tengah-tengah ilmu fikih, kitab fikih, kitab Fathul Qorib. Di tengah-tengah itu ada uang 5.000. Habis pencairan kartu uang jajan langsung disimpan di kitab Fathul Qorib, di kitab Al-Miftah, di kitab tafsir umpamanya. Ya enggak boleh, hukumnya haram. Atau di Berzendi yang enggak boleh. Enggak boleh menyimpan uang disimpan di fikih, di tafsir, di hadis. Hadis yang Ustadz Sabik ngajar umpamanya, atau di tasawuf yang Ustadz ngajam, ternyata uangnya ada di sana, karena lupa akhirnya dia merasa kehilangan, rame satu kamar, enggak boleh. Jadi tidak diperkenankan menyimpan uang di Al-Qur'an, di sesuatu yang ada tulisannya Al-Qur'an, paham ya? Atau di ilmu syariat. Tapi kalau bukan ilmu saya nggak apa-apa. Uangnya ada di buku matematika, ya nggak apa-apa. Paham San? Uangnya ada di ilmu bahasa Inggris, ada di buku bahasa Inggris. Atau uangnya ada di ilmu fisika, ya nggak apa-apa. Jelas? Begitu juga ja'luhu baina auraqihi. Uang tadi berada
di tengah-tengah lembaran Al-Quran. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi. Maka ada sebuah komentar di dalamnya, ada sebuah komentar seperti ini. Wa fihi anna hada yughni anhu qauluhu awalan wa wad'u dirham fi maktubih. Ini sebenarnya enggak cukup komentar ini. Ja'luhu baina awraqihi, menjadikan Al-Qur'an di tengah-tengah lembaran menjadikan uang, menyimpan uang di tengah-tengah lembaran Al-Qur'an. Kenapa ini? Sebenarnya enggak dibutuhkan atau enggak usah. Karena sudah cukup dengan redaksi sebelumnya, yaitu wad'un nahwi dirham fi maktubihi. Jadi kalau seandainya tidak mencantumkan redaksi ini, ya sudah tercukupi dengan yang sebelumnya. Intinya uang itu disimpan di sebuah lembaran-lembaran yang ada Al-Quran, apalagi Al-Qurannya, atau disimpan di buku-buku ilmu syariat, kitab syariat, tasawuf, fikih, hadis, tafsir, dan yang lainnya. Bedanya kalau disimpan di buku fisika, buku campuran, semua mapel lengkap, satu buku untuk semua. Paham kan? Satu buku untuk semua mapel. Ketika dicek, loh, ada mapel, ada tugas bahasa Indonesia, ada tugas bahasa Inggris, ada tugas materi permesinan, per TKJ, lengkap. Jadi satu buku untuk semua. Lah, ternyata kalau memang uang ini disimpan di buku yang semacam ini, ya enggak apa-apa. Paham ya? Apalagi satu buku untuk semua. Jadi kalau kalau uangnya ada di tengah-tengah buku uang fisika, bahasa ini enggak menjadi masalah. Jelas ya? Cuman khilafan li Syaihina, beda dengan pendapatnya gurunya ini, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mengatakan tidak menjadi masalah. Nah ini. Begitu juga hukumnya haram menyobek Al-Quran. Paham ya? Menyobek Al-Quran atau menyobek sebuah lembaran yang ada Al-Qurannya karena atas abasan mainan. Bukan atas dasar syianah, bukan atas dasar menjaga kehormatan Al-Quran. Ada Al-Quran, ada lembaran-lembaran tulis Al-Quran, disobek nggak boleh, haram. Bedanya kalau memang atas dasar untuk menjaga kehormatannya Al-Quran. Di sini baik itu ada tulisan lafdzul jalalah, ada lafaz Allahnya, atau lafaz nama Nabi Muhammad. Jadi ketika sebuah lembaran ada tulisan nama Muhammad, nama Allah atau yang lain, ya nggak boleh disobek. Jelas ya? Begitu juga ini, menelan tulisan-tulisan yang ada tulisan Al-Quran, ditelan umpamanya. Jadi biar kebal tulis Asma, ada Yasinnya. Lembaran agak tebal. Kok tebal? Karena yang ditulis surat Yasin, yang ditulis Al-Baqarah. Setelah itu karena kata gurunya biar kebal, ayat ditelan. Loh, ditelan. Nanti kalau keluar lewat mana ini? Maka hukumnya haram. Paham ya? Bal umma kutiba alaihi, tulisan-tulisan, lembaran yang ada tulisan lafaz Allah, lafaz nama Nabi Muhammad, Al-Quran umpamanya, ketika ditelan ini hukumnya haram. Paham ya? La bedalnya la surbu mahwi. Jadi ini anggaplah ini botol. Wes saya biar cerdas, tulis Inna fatahna laka fatham mubin, tulis.
terus dimasukkan, diambil lagi. Kertasnya diambil lagi, cuman tadi udah dimasukkan. Atau kertas tadi dituangkan air ke botol ini. Paham ya? Kertas yang ada tulisan Inna fatahna, umpama saya biar cerdas. Atau biar cerdas tulis Al-Fatihah. Setelah tulis, dituangin air. Airnya di botol aqua. Diminum botolnya nggak apa-apa. Karena yang ditelan bukan kertasnya, tapi minum air yang hasil daripada apa? Tulisan tersebut. Kertasnya nggak ditelan, jelas ya. Makanya harus hati-hati. Apalagi kita punya percetakan, bikin undangan khitan, undangan manten, haul. Terlalu gampang menulis Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah ditulis. Setelah itu dibuang di jalan-jalan ya. Kita menjaga kehormatan lafzul jalalah tersebut, menjaga kehormatan lafaz Allah. Paham ya? Lengkap satu ayatnya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Lengkap. Ayatnya ada 3. Acara haul umpamanya ada bismillahnya, ada hadisnya, ada ayatnya. Khitan sama. Ada atau dicantumkan di undangan-undangan. Lah enggak boleh. Paham ya? Makanya kalau ditakdirkan Hasan Hussein atau Mas Fahri punya percetakan, tidak boleh mencantumkan seperti itu. Dan harus diberi pemahaman kepada pemiliknya, dijelasin biar nggak salah paham. Mas, ngapunten nggih, nanti undangannya saya cetak tanpa mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim, tanpa mencantumkan ayat, nama Allah, nama Nabi Muhammad umpamanya. Karena gini Mas, nanti undangan ini pasti sama orang-orang biasanya. Kita akan menghukumi yang biasanya. Biasanya undangan ini dibuang di tengah-tengah jalan, khawatir keinjak ya, atau yang lain, atau dibuang di tong sampah. Diberi pemahaman pada yang punya hajat atau yang punya acara. Jelas ya?